Pemirsa, wisatawan domestik yang hendak berlibur ke Bali mengaku sangat keberatan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang mewajibkan penumpang harus menunjukkan surat keterangan negatif COVID dari hasil uji swab. Kebijakan itu semestinya disosialisasikan sebelum diterapkan sehingga para wisatawan yang hendak berlibur bisa mempersiapkan biaya tambahan. Pasca berlakunya uji swab COVID saat masuk Bali, kebijakan itu dinilai memberatkan wisatawan yang ingin berlibur ke Bali. Wisatawan mengaku kecewa karena penerapan kebijakan itu tanpa adanya sosialisasi. Sebelumnya pemerintah Provinsi Bali mewajibkan penumpang pesawat yang berkunjung ke Bali harus menunjukkan hasil uji swab. Sedangkan untuk wisatawan yang menggunakan perjalanan darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID dari hasil rapid test antigen. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan kontributor Berita 1 Mansi Singko langsung dari Denpasar, Bali. Iya Mansi, dengan adanya kebijakan baru yang diterapkan untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke Bali, seperti apa kondisi dari pelaksanaan swab tersebut kepada para wisatawan hingga saat ini? Ya, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di terminal kedatangan domestik Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Dari pantauan yang saya lihat saat ini, aktivitas penumpang di bandara kedatangan ini tampak tidak seperti biasa, agak berkurang dari hari sebelum berlakunya uji swab bagi wisatawan yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali ini. Namun hari ketiga pasca berlakunya surat edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Bali, di mana seluruh wisatawan domestik yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali wajib menunjukkan surat negatif COVID-19 hasil dari uji swab. Namun pasca penerapan itu jumlah kunjungan wisatawan yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mengalami penurunan, di mana sehari sebelum penerapan surat edaran tersebut pada tanggal 17 lalu jumlah kunjungan wisatawan yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mencapai 17.000 wisatawan. Rencananya surat edaran Gubernur Bali itu akan berlaku pada 18 Desember lalu. Namun pemerintah Provinsi Bali merevisi bahwa surat edaran tersebut akan berlaku pada 19 Desember lalu. Namun pada 18 Desember lalu jumlah kunjungan wisatawan yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sudah mengalami penurunan hingga 50% lebih, yaitu hanya mencapai 6.000 wisatawan per hari. Sedangkan pasca berlakunya tanggal 19 Desember lalu, jumlah kunjungan wisatawan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mengalami penurunan juga yakni hanya mencapai 5.000 wisatawan domestik. Kebijakan ini tentu akan jauh dari target yang seperti yang ditarget awal, bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang akan berlibur di Bali nanti pada periode liburan Natal dan Tahun Baru sekitar mulai 18 Desember hingga 10 Januari 2021 diperkirakan mencapai 340.000 wisatawan. Namun dengan kebijakan baru yang dimana wajib para wisatawan yang masuk ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali wajib menunjukkan surat rapid test anti negatif COVID-19, tentu target tersebut akan berkurang. Namun untuk mempermudah bagi wisatawan yang memiliki keluarga yang anaknya masih berusia di bawah 12 tahun, masih diberikan keringanan bahwa mereka bebas dari hasil uji swab. Itu berarti hanya keluarga, hanya orang tua mereka yang wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 dari hasil uji swab. Demikian.
Mansi, ini artinya sosialisasi harus terus dilakukan begitu ya, agar diketahui oleh para wisatawan. Lalu bagaimana tanggapan dari para pelaku usaha, dari maskapai juga begitu, ataupun mungkin dari pemilik hotel ataupun acara-acara yang rencananya akan menggelar acara Natal dan Tahun Baru mereka di sana terkait kewajiban tes swab PCR dan rapid antigen sebelum masuk Bali? Oke, sebenarnya kebijakan dari Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 ini tentang liburan Natal dan Tahun Baru ini bertolak belakang dengan kebijakan dari para pelaku pariwisata di Bali, di mana mereka sejak bulan September lalu mereka telah menyiapkan hotel, restoran, dan tempat wisata di Bali untuk menyambut para wisatawan domestik yang akan berlibur pada masa liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk meyakinkan para wisatawan tersebut, mereka telah melakukan promosi besar-besaran bahwa Bali telah aman dari COVID-19. Mereka telah melakukan promosi bahwa mereka di hotel, di tempat wisata maupun restoran, mereka telah menerapkan protokol kesehatan. Untuk proses aktivasi dari protokol kesehatan tersebut, bahwa para pelaku hotel dan restoran telah menerapkan protokol tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sertifikasi bagi hotel dan restoran maupun tempat wisata yang ada di Bali. Namun proses sertifikasi tersebut dilakukan sejak bulan Oktober hingga bulan Desember ini, dan rata-rata hotel dan restoran dan tempat wisata telah lolos sertifikasi. Itu berarti bahwa mereka telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 bagi para wisatawan di Bali. Namun tentu akan bertolak belakang dengan kebijakan ini, di mana mereka telah mengeluarkan uang yang banyak untuk promosi pariwisata dan memberikan fasilitas pencegahan COVID-19 untuk diletakkan di lokasi tempat wisata maupun hotel yang mereka kelola. Ini berarti bahwa pelaku hotel telah mengalami kerugian terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah Provinsi Bali ini. Namun pemerintah Provinsi Bali berklaim bahwa kebijakan ini hanya untuk mengantisipasi pencegahan COVID-19 klaster baru penyebaran untuk di Bali. Namun para wisatawan yang tiba di Bali sendiri mengaku bahwa kebijakan surat edaran tersebut yang mewajibkan seluruh wisatawan wajib menunjukkan surat negatif COVID-19 mengaku keberatan karena surat edaran ini tidak ada sosialisasi mereka, sehingga mereka tidak memiliki anggaran biaya yang lebih ketika kebijakan ini selalu diterapkan dengan dadakan seperti itu. Untuk mengetahui itu, beberapa waktu lalu saya telah mewawancarai salah satu penumpang yang baru tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Berikut petikan. Tadi itu saya keberangkatannya dari Soekarno-Hatta, terus sampai sini tadi itu ada antrian khusus sebelum untuk ambil bagasi buat scan IH. Abis itu kita disuruh tunjukin lagi data yang hasil PCR-nya itu. Sebenarnya udah sih segitu aja. Oke. Jadi tadi ada pemeriksaan PCR seperti itu di dalam? Iya ada. Oke. Sebenarnya mungkin di satu sisi baik ya untuk kesehatannya kita ya, maksudnya jadi kita bisa lebih aman untuk berada di Bali ini, dan gitu kita bisa lebih merasa nyaman ketika di pesawat. Cuman di satu sisi mungkin sedikit ada keberatannya karena kan untuk PCR sendiri itu harganya cukup mahal ya, dan juga itu masih jangka waktu gitu sih. Ya, selain mewajibkan para wisatawan domestik yang tiba di Bali wajib menunjukkan surat negatif COVID-19 hasil uji swab, Bandara Ngurah Rai Bali juga telah menyiapkan fasilitas lain, yaitu menyiapkan fasilitas rapid test antigen bagi wisatawan yang datang ke Bali. Ini dilakukan Pak untuk mengantisipasi bahwa masih ada penumpang yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali yang tidak bisa menunjukkan fasilitas surat negatif hasil uji swab. Itu dilakukan karena di daerah asal mereka belum memiliki fasilitas untuk uji swab seperti itu, sehingga di Bandara Ngurah Rai Bali telah menyiapkan rapid test antigen untuk wisatawan yang tidak memiliki surat keterangan tersebut. Namun hingga saat ini jumlah kunjungan wisatawan di Bali diperkirakan akan menurun. Disinyalir para wisatawan akan beralih masa liburan mereka ke daerah-daerah yang tidak menerapkan uji swab seperti Lombok, Jogja, di mana pada bandara tersebut mereka hanya menerapkan surat keterangan rapid test antigen.
Demikian. Baik, terima kasih. Masih kita harapkan Pemprov Bali tidak melonggarkan sedikit pun protokol mereka untuk menyambut para wisatawan yang akan menghabiskan liburan Natal dan Tahun Barunya. Dan wisatawan ini juga tetap menerapkan protokol COVID-19 saat berlibur. Terima kasih Mansi Singko untuk laporan Anda.